Ayatollah Khamenei is dead. Maret 2026, Timur Tengah tidak hanya membara, tapi sedang mengalami riset total. Dalam 12 hari terakhir, 3.000 personil militer Iran tewas dan pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei, tereliminasi dalam serangan udara AS Israel. Tapi di balik kekacauan ini, ada angka yang lebih mengejutkan. Hanya 12 hari setelah Iran dihapus dari pasar global, saat 20 juta barel minyak tertahan di Selat Hormuz, Washington tiba-tiba menandatangani kesepakatan 50 juta barel dengan pemerintahan transisi Venezuela. Ini bukan cuma perang, ini adalah operasi tukar energi terbesar dalam sejarah. Selamat datang di era di mana harga bensin Anda ditentukan oleh negosiasi gelap di Washington, bukan lagi di Riyadh. Iran baru saja masuk ke jebakan ekonomi paling mematikan abad ini. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. We have a formula that's been very good so far, and I think it'll continue to be good. The relationship is extraordinary with Venezuela, smart country. We've taken out 100 million barrels of oil. It's right now in Houston being taken care of and made so beautiful. And you have to see this at work. They have it's brought to the refineries. It's being refined in Houston, which is made exactly for that product. And so far, but it's 100 million barrels of oil, and now they have another 100 million barrels coming. And it's like a partnership. We're getting along so well with them. It's great for Venezuela and it's great for the United States. Operasi militer dimulai 28 Februari kemarin. AS menyebutnya pertahanan diri, tapi targetnya jelas, infrastruktur energi. Hingga 8 Maret, depo penyimpanan di Tehran dan kilang di Al-Borz masih terbakar hebat. Iran membalas dengan kartu as terakhir mereka, menutup Selat Hormuz. Mereka pikir ini akan menyandera dunia. Tapi faktanya, Iran masuk ke dalam jebakan. Sebenarnya, kenapa Iran bisa sampai nutup Selat Hormuz? Mungkin mereka pikir itu kartu as untuk menyandera 20% minyak dunia. Tapi itu justru yang ditunggu Pentagon. Lihat angkanya. Sebelum perang, menyewa kapal tanker VLCC lewat Hormuz biayanya $30.000 per hari. Setelah drone Iran menyentuh tanker pertama di awal Maret, premi asuransi war risk melonjak 1000%. Biaya sewa meroket ke $180.000 per hari. Secara teknis, Iran nggak perlu memblokade laut, mereka cukup membuat biaya asuransi menjadi mustahil. Dalam hitungan hari, 25% pasokan minyak laut dunia hilang. Iran secara tidak sengaja memberi alasan sah bagi AS untuk menghancurkan angkatan laut mereka dan memutus total pendapatan negara tersebut. Iran lumpuh, dan pasar dunia punya lubang raksasa sebesar 3,3 juta barel per hari yang harus segera diisi. Mungkin kalian bingung, kenapa cuma karena 1-2 serangan drone, ratusan kapal tanker raksasa langsung berhenti jalan? Padahal mereka punya meriam dan dikawal kapal perang. Jawabannya bukan karena takut ditembak, tapi karena paper blockade atau blokade kertas. Di dunia pelayaran ada aturan baku, no insurance, no entry. Hampir semua kapal tanker besar di dunia, VLCC, dimiliki oleh perusahaan pelayaran global yang terikat aturan perbankan ketat. Kapal-kapal ini wajib memiliki asuransi seperti Protection and Indemnity atau P&I Club. Tanpa asuransi, kapal tersebut dilarang bersandar di pelabuhan manapun, entah itu Singapura, Shanghai, Rotterdam, atau dimanapun, karena resiko lingkungan, tumpahan minyak yang tidak terjamin. Kapal tanker senilai $120 juta nggak akan berani geser 1 senti pun tanpa perlindungan dari P&I Club, Protection and Indemnity.
Begitu Iran meluncurkan drone, London, pusat asuransi dunia, langsung menetapkan Selat Hormuz sebagai listed area atau War Risk Zone oleh Joint War Committee di London. Istilah teknisnya adalah War Risk Premium, premi resiko perang. Di luar perang, biasanya biaya asuransi ini cuma sekitar 0,01% dari nilai kapal. Tapi Maret 2026 ini, angkanya melonjak jadi 1% hingga 3%. Artinya, untuk satu kali lewat Selat Hormuz, pemilik kapal harus bayar uang keamanan ke asuransi sebesar $1 juta sampai $3 juta, sekitar 45 miliar rupiah. Siapa yang mau bayar segitu? Hampir nggak ada. Inilah senjata Iran yang sebenarnya. Mereka nggak perlu menutup laut pakai rantai besi, mereka cukup memicu cancellation clause atau klausula pembatalan pada polis asuransi dunia. Begitu asuransi bilang, kami tidak lagi menjamin kapal yang lewat Hormuz, maka secara otomatis semua kapal tanker berhenti. Kapten kapal nggak berani jalan, karena jika kapal mereka tenggelam atau meledak, pemilik kapal akan bangkrut total karena nggak ada ganti rugi dari asuransi. Dan saat itulah AS punya alasan sempurna untuk bilang dunia butuh penyelamat, dan penyelamat itu adalah minyak dari Venezuela. Disinilah rencana besarnya terungkap. Tepat sebelum serangan ke Iran dimulai, AS sudah mengamankan Venezuela. Januari 2026, Presiden Maduro ditangkap dan AS langsung menyuntikkan dana awal $300 juta ke pemerintahan baru. Faktanya, Chevron sudah memproduksi 250.000 barel per hari di sana dan siap naik 50% dalam waktu singkat. Trump bahkan terang-terangan menjanjikan investasi $100 miliar dari perusahaan minyak AS untuk membangun kembali infrastruktur Venezuela. Logikanya sederhana. AS menghancurkan musuh di Timur Tengah, Iran, lalu mengaktifkan cadangan minyak terbesar di dunia yang ada di halaman belakang mereka sendiri. Hasilnya, jalur pasokan yang lebih aman, lebih murah dilindungi, dan sepenuhnya di bawah kendali kontrol AS. Tapi ada satu jebakan teknis yang jarang dibahas, epigraffiti. Minyak Iran itu light, 34 derajat API, sedangkan minyak Venezuela itu extra heavy, 10 derajat API, tebal seperti aspal. Kilang-kilang di Cina dan India didesain untuk minyak ringan Iran. Mereka nggak bisa langsung memproses aspal Venezuela tanpa investasi miliaran dolar. Inilah skakmatnya. Untuk mengencerkan minyak Venezuela agar bisa dipakai, Cina harus membeli nafta, bahan pengencer. Dan siapa eksportir nafta terbesar dunia? Amerika Serikat. AS nggak cuma jualan minyak, mereka memaksa musuh ekonomi mereka membayar pajak pengencer kepada mereka. Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal untuk mengubah teknologi atau beli minyak light dari AS sebagai campuran, agar minyak Venezuela bisa mengalir. Pada akhirnya, AS nggak cuma menjual minyak, mereka lagi memaksakan pajak energi kepada musuh ekonomi mereka. Nah, kalian mungkin kepikiran, kalau Venezuela udah jualan minyak lagi, harga BBM bakal turun dong? Salah. Jangan harap AS akan jadi pahlawan yang menurunkan harga minyak. Mereka justru butuh harga tetap tinggi. Lihat apa yang dilakukan Departemen Energi AS minggu ini. Mereka nggak buru-buru membanjiri pasar. Sebaliknya, mereka memakai sistem izin ekspor terbatas. AS menjaga harga tetap panas di kisaran $95–110. Biaya produksi di Venezuela di bawah manajemen baru hanya sekitar $15 per barel. Tapi, di pasar global, harganya ditahan di atas $100. Itu adalah profit margin $85 per barel. Dengan target ekspor 2 juta barel per hari, itu berarti keuntungan $170 juta setiap 24 jam. Uang ini bukan cuma buat bayar biaya perang, ini adalah subsidi raksasa bagi korporasi minyak AS sambil memastikan negara-negara pengimpor seperti Cina tetap dalam posisi terjepit secara ekonomi. Kenapa? Karena mereka ingin perusahaan minyak mereka, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, balik modal secepat mungkin dari investasi mereka di Venezuela. Inilah momen di mana OPEC resmi jadi figuran. Arab Saudi nggak bisa lagi ngancem mau naikin harga karena AS punya keran sendiri di Amerika Selatan. Kalau Cina atau India mau bensin murah, mereka harus duduk di meja negosiasi Washington dan memberikan konsesi politik. Ini bukan perdagangan, ini adalah blackmail diplomacy. We're witnessing a historic American energy boom like we've never seen, and this port is right at the center of the action. So who lives here or this area? Who lives?
Lalu, di mana posisi Israel? Mereka adalah ujung tombaknya. Bagi Israel, ini adalah soal eksistensi. Menghancurkan program nuklir Iran adalah target utama. Tapi bagi AS, Israel adalah mitra yang sempurna untuk melakukan pekerjaan kotor. Israel menghancurkan militer dan infrastruktur Iran, sementara AS datang sebagai polisi dunia yang mengamankan rute baru di Venezuela. Ini adalah pembagian tugas yang rapi. Israel membereskan ancaman keamanan, AS membereskan dominasi ekonomi. Jadi, apakah semua ini kebetulan? Perubahan rezim di Venezuela, serangan ke Iran, dan penutupan Hormuz dalam waktu yang hampir bersamaan? Dunia di akhir 2026 tidak akan pernah sama lagi. Kita mungkin nggak melihat Perang Dunia Ketiga dengan hulu ledak nuklir, tapi kita sedang terjebak di tengah perang restrukturisasi energi global. Sekarang, setiap kali kalian isi bensin, ingatlah, itu bukan cuma bahan bakar, itu adalah hasil dari catur berdarah di mana satu negara dimatikan agar negara lain bisa jadi penguasa tunggal. Pertanyaannya sekarang, siapa target berikutnya kalau harga minyak mulai turun lagi? What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the